akan setara kan? Kalau dia setara, ini harusnya di posisi semuanya 0. Ini lurus, ini nggak lurus. Tapi dicariin yang bagus. Ya, ini harusnya ini. Jadi kalau misalnya dia goyang-goyang terus, ini angin aja bisa bikin dia goyang dan ini akan bergerak terus. Jadi ini didiemin, dibikin berhenti. Nanti di sini juga berhenti. Nah, posisi 0 dia ini sudah termasuk ini. Gitu. Jadi ini nggak boleh diambil. Ya. Nah, terus kalau kita mau nimbang itu harus pakai alas. Alas buat menimbang itu gelas arloji untuk kristal serbuk yang higroskopis, yang menyerap air. Tapi kalau dia tidak menyerap air, misalnya tepung, gitu ya, cukup pakai kertas. Jadi kertas dipotong taruh di sini, kayak puyer, gitu. Itu kertas. Nah, berat ini dan berat kertas itu lain-lain. Jadi jangan dipikir karena kamu sudah nimbang kemudian ambil alat yang satunya akan sama. Tidak. Satu ini dengan yang lainnya beratnya beda-beda. Bisa juga pakai beker gas. Ini dipakai untuk menimbang zat cair. Misalnya asam sulfat, H2SO4 gitu loh, asam cuka gitu. Ini ditimbang dulu berat kosongnya berapa. Gas. Misalnya kita mau nimbang NaOH. Perintahnya adalah di papan tulis, buatlah NaOH 0,1 molar sebanyak 100 ml. NaOH itu sifat higroskopis. Jadi harus pakai ini, gelas arloji. Timbang berat kosongnya. Tanganmu harus bersih. Karena kalau tanganmu berkeringat, berlemak akan memperberat ini. Kan dipegang oleh tangan. Jadi timbang berat kosongnya. Ini tidak stabil. Oh, geser. Geser yang kecilnya. Saatnya yang ke-9 dimulai. It's time to begin the next breath. Oke, anggap ini stabil ya. Catat ini berapa nih? Coba bisa nggak baca? Wan, baca Wan. Nih, berapa itu? 65. 10,65. Catat, berat kosong 10,65. Terus kita masukkan ke rumus. Kita bikin NaOH 0,1 molar sebanyak 100 ml. Kebutuhan NaOH adalah 0,4 gram. Sudah dihitungkan di depan. Tinggal nambahin 0,4. Tadi 10,6. Tambahin 0,4 jadi 11. Jadi 11,05 ya. Geser ke skala 11,05. Coba geser, Pak. Ayo, ayo. Banu. Satunya. Satu yang kedua. Yang kecilnya. Kecil 5. 11,5. Benar? Yakin benar? Di 0,5-nya enggak sih? Yang paling depannya tuh. 0,5 kan 11,05 Oh, 0,5. Oh iya, iya. Oh iya.
Bener tadi. Ya. Nah, ini jomplang kan. Maka dengan sudip, ini sudipnya, ambil NaOH-nya. NaOH-nya ambil, tuang ke sini. Nanti dia akan turun. Kalau dikasih beban. Sampai dia pas. Ini kan masih ada zat yang di sini. Jangan diketrok-ketrok. Biarin. Yang nempel di sini nggak akan ikut ketimbang. Udah, pas aja. Taruh di atas tisu. Biar bersih. Gitu. Ini ambil. Nah, terus ada beberapa cara. Ada yang begini, ada yang langsung. Begini, ini tuang begini. Kan dia nggak mau turun. Kasih ini. Nanti dia turun. Terus sampai kamu yakin habis dia. Sudah dibilas bersih. Posisi begini berarti dia masih kotor. Kalau sudah bersih dia akan mengkurap. Dengan batang mengaduk, ini diaduk. Kenapa? Karena dibentuknya kristal. Kadang dia nggak mau larut dengan air begitu aja. Aduk selesai, suruh bikinnya 100 kan. Jadi ini jangan banyak-banyak. Khawatir nanti masuk ke sini berlebih. Ini dikasih air lagi, kasih aquades lagi sedikit aja, supaya membuat dia beradaptasi. Terus pasang ini, kemudian dekantasi. Posisi ini nempel ke sini, ini nempel ke sini. Jadi ini itu berfungsi untuk mengalirkan. Tuh. Nanti ini dibilas lagi, ini dibilas lagi, corok dibilas lagi. Jadi tidak ada zat yang tertinggal. Selesai, yakin kalau semua zat keambil semua, baru ditempatkan dengan ini sampai 100. Dapatlah NaOH 100 ml 0,1. Dari sini digojok, terus pindahkan ke botol, kasih etiket. Kalau terjadi kesalahan, misalnya kebelabasan seperti tadi, pindahkan dia ke yang lebih besar sehingga nanti molaritas dia berubah. Jelas? Nah, kapan pengenceran itu dipakai? Gitu, data pengencerannya. Kan tadi ceritanya, Ibu jadi ingat tadi belum ngejelasin. Volume cuka, kan kita lagi mencari konsentrasi dia nih. Volume cuka 10 ml kan? Tahu dari mana ini? Cuka yang kamu ambil di titrasi kan 10 ml. V1 10 ml, M1 dicari, ya kan? V2 yang di sini berapa mili? M2-nya 0,1 kan? NaOH yang masuk tuh sudah ada kadarnya gitu loh. Di botolnya sudah ada etiketnya NaOH 0,1 molar gitu loh. Jelas? Berarti V1 kali M1 sama dengan V2 kali M2. M1 ketemu dong. M1 ketemu. Tapi M1 itu harga untuk pengenceran 10 kali. Kalau dia belum diencerkan pasti lebih pekat kan? Kalikan 10. Gitu loh, ngerti? Nah, kamu mau mengencerkan berapapun, konsentrasi dia akan sama. Misalnya, ibu bekerja pengenceran 10 kali gitu. Nurul bekerja pengenceran 25 kali. Volume habisnya NaOH ibu dengan Nurul pasti beda kan? Ya, kebutuhannya Nurul pasti beda dengan ibu kebutuhan titrannya. Tapi pada akhirnya nanti akan ketemu sama karena ibu dikalikan 10, Nurul dikali 25. Jadi ketemunya dia nanti konsentrasinya sama. Jelas? Makanya pengencerannya harus benar. Jadi nanti kuncinya akan sama dengan kunci maksudnya. Jadi faktor kesalahannya sedikit. Itu penimbangan. Kemudian ini tadi titrasi. Plat tetes. Nah, alat ini droplet plat atau plat tetes dipakai untuk mereaksikan zat dalam hitungan tetes, bukan dalam satuan mili. Kalau mili nanti pakainya tabung reaksi, tapi kalau ini jumlahnya tetesan sedikit. Misalnya ini ada sampel A, B, C, ada limbah A, B, C gitu. Tentukan pH A, B, C. Yang disediakan alat ukurnya adalah sederet indikator. Maka ini tetesin di sini 1, 2, 3.
Ini limbah 1 semua. Yang di bawah limbah 2 semua. Ini yang belakang limbah 3 semua. Jelas? Kemudian ini indikator. Ini PP. Ini PP. Ini juga PP. Kan limbahnya beda-beda ya. Yang kedua ini BTB, BTB. Kalau kamu bingung satu-satu aja. Nah, semua dikasih indikator yang sama. Terus amati perubahan. Makanya stikernya jangan lupa. Oh, ini limbah 1 ditambah PP, dia perubahan warnanya begini, berarti dia pH-nya segini, gitu loh. Terus semua. Selesai, buat lapor. Kayak apa? Di soal-soal sistem. Aku mau dapet yang sama ini kan. Kamu disediainnya berapa? Artinya gini, sebenarnya nggak semua indikator bisa bakal kamu coba kalau kamu teliti ya. Misalnya gini, kamu coba pakai PP, dia warnanya pink. Sudah tahu kalau trayek pH PP adalah dari 8 sampai 10,5. Kalau 10,3 dia berwarna pink, berarti dia pH-nya pH basah nih. pH asam nggak usah deh, indikator asam nggak usah dipakai, pasti akan jadi basah. Gitu. Di tetesin PP, olah dia tidak berwarna. Masalahnya gini, tidak semua zat akan menunjukkan tidak berwarna. Misalnya kalium dikromat, itu standarnya dia sudah kuning kan. Tetesin PP, ya tetap kuning, bukan tidak berwarna gitu, karena zat asalnya memang kuning. Ngerti ya? Jadi kalau ditetesin kuning dia berubah jadi orange, berarti pink ya kan? Berarti dia pH-nya basah. Ngerti nggak? Karena trayek pH si PP kan dari tidak berwarna menjadi pink. Warna asalnya dia itu sudah kuning. Kalau kuning ketemu dengan pink jadinya orange kan? Gitu. Atau kuningnya jadi keruh banget. Jadi gelap banget kuningnya. Oh, ini udah ada perubahan warna. Kalau warnanya ini bening sih kelihatan pinknya. Tapi kalau itu enggak. Jadi kalau yang warnanya coklat zatnya gimana? Dia akan pasti ada lebih gelap. Ya, gitu. Nah, jadi oh dia di tetes ini warnanya kuning, di tetes PP tetap kuning, tidak ada perubahan, berarti pH-nya 8 ke bawah. Cek dengan yang lebih asam lagi. Begitu terus sampai ketemu. Oh, limbah A pH-nya segini. Limbah B pH-nya segini. Jelas. Pembuatan larutan, hidrolisis, ini elektrolisis. Elektrolisis tadi apa sih beda elektrolisis dengan elektrokimia? Apa itu stoknya? Pertanyaannya akan begini. Yang namanya katoda yang mana? Anoda itu sebelah mana? Itu ada gelembung asalnya dari siapa? Gas apa itu ada gelembung? Begitu. Itu pakai elektrodenya apa? Inert aktif. Kenapa pakai yang inert? Kenapa pakai yang aktif? Kalau itu diganti dengan ini gimana? Jadi harus berkembang dasar teori. Terus kenapa pakai indikator sedangkan percobaan yang satunya tidak pakai indikator? Kalau ada indikator dan terjadi perubahan begini-begini, reaksinya biasanya gimana? Jadi kembali dasar teori. Tidak ada alasan kamu tidak lulus kalau kamu puasa. Maka jangan mengandalkan teman. Khawatirnya kamu dapat sendirian tugasnya. Jelas? Sudah? Oke, sekarang waktunya pendek. Jadi kalian sudah harus bisa apa yang bisa kamu kerjakan sekarang. Misalnya mau ini dulu, boleh.